بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Ista'anat halaman 32. Al-Ista'anatu arba'u khisalin. Ista'anat itu perihal minta tolong. Jadi manusia itu ada minta tolong, ada ditolongi. Nah, kalaunya minta tolong itu hukumnya ada 4. Tapi kalau menolongi itu ada hukum. Ada termasuk hubungan yang 4 ini menolongi. Nah, tapi kalau minta tolong itu terbagi 4 hukumnya. Jadi ini permasalahan minta tolong lah. Nah, kalaunya kita yang ditolongi, kita kada minta tolong tapi ditolongi, nah itu lain permasalahan. Ada istilah ditolongi itu hukumnya makruh, mubah, ada. Nah, tapi kalau minta tolong, nah itu terbagi 4, arba'u khisal, ada 4. Tapi di sini khususnya pintangan berwudu lah. Nah, tapi kawah Jepang melebar ke masalah lain. Cuman ini khusus dulu masalah berwudu. Kita minta tolong dalam pelaksanaan wudu itu. Nah, di situ ada 4 perkara hukumnya. Pertama, mubahatun. Mubah itu bahasa orang bahari harus. Tapi harus dalam ilmu fikih, bukan harus dalam ilmu tauhid. Harus dalam ilmu tauhid mubah apa? Jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau mubah di sini dikerjakankah? Kada dikerjakankah? Bapahala kada berdosa kada? Dikerjakankah? Kada dikerjakankah? Bapahala kada berdosa kada? Itu disebut mubah yang di sini dalam ilmu fikih. Nah, yang kedua khilaful aula. Khilaful aula itu artinya mirip dengan mubah. Dikerjakankah? Kada dikerjakankah? Bapahala kada berdosa kada? Cuma ibarat inya dikerjakan perkara yang mubah ini nih. Nah, apabila inya memang disuruh dikerjakan lebih patut, atau bila inya ditinggalkan disuruh tinggalkan lebih patut ditinggalkan. Nah, itu perkara memang mubah dikerjakan kada ya kada berpahala kada berdosa juga, tapi lebih pantasnya ditinggalkan. Itu perkara yang disebut khilaful aula namanya. Misalnya kayak ini nah. Duduk misalnya share langsung nih. Misal contoh malah share langsung seorangan mencongkong di bawah pohon jambu. Ambil ke mikrofon. Lalu bernyanyi seorang. Mubah aja tuh. Bernyanyi seorangan. Mubahnya ininya seorang mendengarnya, kada ya ada urusan orang juga. Mubah narannya digawi kada berdosa, ditinggalkan kada berdosa kada pahala kada. Mubah perkara yang mubah, lagu apa? Ini bernyanyi seorang aja kada pakai musik, lagu suaranya yang sakit gimana tadi mendengar. Nah, yang dikakarasakan suara. Yang komarana jangan suara kayak itu. Misal ya Allah lagunya itu nah di bawah pohon jambu, terserah aja nya. Mengganggu orang kada apa kada. Nah, mubah narannya tapi mun inya bakupiyah, batapih, bagamis. Nah, itu khilaful aula gawiannya tuh ada cocok. Nah, pahamlah. Ada pas ya kita. Nah, tapi seandainya dikerjakan mun pahala lah. Kada juga berdosa lah kada juga. Tinggal mangmang ada digawe. Bapahala kada berdosa kada cuma mun kawa dihinggari pas. Nah,
sesuai dengan keadaan pakaian. Nah, itu maksudnya. Jadi khilaful aula ini di atas pada mubah, di bawah pada makruh. Nah, gitu tuh. Cuma pengertian pemahamannya sama dengan mubah, tapi tertinggi sedikit derajatnya. Sama itulah. Nah, kada patut kita. Nah, gitu. Wa makruhatun, pulang makruh ini kan dikerjakan berdosa lah. Ada mau ditinggalkan bang bapahala. Nah, ini jadi antara mubah dan makruh ada sebuah hukum di situ, khilaful aula. Nah, hukum kepatutan atau kepantasan. Salangka ini nah masuk biskop Kopiah haji, ayo. Mubahkah, khilaful aulakah, makruhkah? Hah? Haram kah? Ini yang dipilih kan kisah Upin Ipin juga filmnya. Kada yang filmnya Upin Ipin. Nah, apa yuk? Mubahkah, khilaful aulakah, makruhkah? Kopiah haji, tasbih perlu di sini perlu. Nah, memang yang dituntun bagus saja. Di situ kada campur jual laki-laki perempuan, kada artinya laki-laki bini gitu. Men bergabung maka ambil lagi kisahnya. Bergabung lain lagi kisahnya. Ini khusus laki-laki sebelah sini, khusus bini-bini di sini, khusus bincong sini. Nah, ada peraturannya sudah, misal gitu tuh. Men bergabung lain lagi khususnya lah. Disebut atau masuk maksiat nanti. Nah, ya boleh ke rumah tuh bahualan dengan hanya lagi bini. Napa? Laki tetap mau mantan situ. Nah, jadi bakopiah haji itu nama masuk ke biskop tuh khilaful aula. Nah, walaupun kada ada larangan. Ya kalau kami kada pas. Ambil kopiah koboy. Nah, sesuaikan. Jadi di padang sesuatu orang yang kada bakopiahan, kita bakopiah kada cocok. Di padang orang yang bakopiahan, kita kada bakopiah, kada cocok juga, khilaful aula juga. Nah, pahamailah. Walaupun kan bakopiah kadang kada haram juga, pahala kada juga kan. Ini dalam suasana yang kada sembahyang tuh. Lain yang sembahyang lain lagi kisahnya. Nah, jelas itulah maksudnya. Jadi ada mubahah, ada khilaful aula, ada makruhah, ada juga wajibatun, minta tolong tuh hukumnya wajib. Bagi seseorang nanti si orang itu wajibnya minta tolong. Ada makruh, ada khilaful aula, ada mubah. Nah, paham sudah kita. Fal mubahatu, maka bermula mubah. Contoh minta tolong yang hukumnya mubah dalam masalah berwudu. Ya, dalam masalah berwudu. Hiya yaitu taqribul ma'i, minta lawan kawan, ambilakan bang banyu udukun itu. Nah, itu mubah aja. Ambilakan bang, taqribul ma'i itu minta ambilakan. Gisirakan bang ke sini banyu udukun itu. Bukakan bang kerannya, sama aja juga. Timbayakan bang anunya, apa itu selangnya. Nah, sama aja tuh juga. Bawa sini bang selangnya. Nah, itu meminta nang kaya itu hukumnya mubah. Minta tolong kaya itu. Kita minta tolong kaya itu nah. Berpahala lah, kada berpahala. Kitanya mun orang menolongi orang berpahala. Ini kitanya tuh minta tolong tuh kada berpahala. Berdosa apa? Ada juga. Nah, mubah narannya. Tapi ini berhubungan kaitannya dengan berwudu. Minta parakakan banyu. Nah, atau minta cibukakan banyu. Cibukakan bang banyu yang di somor saja boleh aja. Belinya hakun bila kada. Bila kan bang banyu di jam-jam Makassar bodoh aja misalnya. Terserahnya ini hakun kada. Kan mubah nih narannya. Nah, satu ada yang hukumnya khilaful aula. Ada pantas kita meminta tolong masalah nih. Walaupun sebenarnya yang mubah juga. Tapi rasa kada pantas. Nah, apa nih itu khilaful aula narannya hiya adalah sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Nah, minta cucurakan banyu waktu kita berwudu. Nah, kita ambil aja kita tuh gayung itu nah. Pian cibok, pian gugurakan kamu ulun, minta simburakan ulun berwudu. Nah, itu termasuk kada pantas narannya.
kita minta anu kana itu. Ingatakanlah kecuali orang hendak. Paham lah. Yang kitanya meminta tuh ada pantas. Tuh salang ya. Ujar yang laki lawan yang bini. Tuh salang manya. Surung pangkamu hako. Kona bodoh. Nah, ada pantas tuh khilaful aula. Manggawi sesuatu yang kada pantas. Mbak anu seorang salangnya kalau. Nah, tapi mun kita kada bepada dia menyandak manu ada hendak menyalangakan, nah itu lain masalah. Itu ini hendak berbuat baik nernya. Nah. Dibukakan aja, aku hendak membasuh tangan. Kita seorang mah yang menggosok, cuma inya mencucurakan. Nah, kita meminta cucurakan tuh nah, khilaful aula. Katakanlah kitanya yang minta. Nah, kalau orang yang hendak mencucurakan, itu orang hendak berbuat baik. Please sit down please. Supaya bujur paham, bisa salah paham kena. Oh itu cinta cucurakan khilaful aula aja. Wah ini mesti khilaful aula. Mendengar gini hanyar malam ini. Padahal sidin kada minta cipurakan orang yang nganuakan. Kada apa-apa nih entah. Nah, wal makruhatu nih yang ketiga makruh nih nah. Makruh bila kita minta tolong bintangan berudu, apanya makruhnya? Hiya yaitu liman yagsilu al-a'dhahu. Minta supaya orang menggusukakan, membasuhakan tangannya nang ini nah. Sudah dicucurakan, gusukakan pangjotan ke ini aja. Nah, ini makruh nih. Kenapa nih? Terlalu benar. Kecuali tangan kita kan memang darurat sipil militer 2 nah ada masalah nih toh. Ini mun yang ada aja tangan kita seorang manu. Nah ini seikong mencucurakan kan. Seikong pulang menggusukkan tangan. Nah menggusukkan yang ini nah meliputakan tangan itu nama makruh tuh. Minta tolong nang itu. Mun minta cucurakan aja khilaful aula. Mun minta ambilakan banyunya aja mubah. Nah kalau makin beanu tuh nah. Ini kena kawar kias gugur kopiah kita juga gugur ting aja gugur di hadapan kita juga ambilkan bang kopiah kok nah paham lah apa hukumnya tuh ayo berpikir biar mubah kah khilaful aula kah makruh kah guguran kopiah pin sebagainya lalu pin bocep ambilkan bang kopiah kok nah, kita kan wajib ambil sama kayak tadi kita kan wajib menggusuk. Nah, ayo pikirkan. Kain aja berpikir jangan wah ini kain aja. Sambung ulang. Nah tuh contohnya tuh contoh dari sisi kias ke lain nah. Nah itu. Apabila kita sesuatu gugur pun kita gugur ke bawah, duit kah gugur, lalu kita menyuruh orang tapi dengan perasaan sambil menghinakan orang itu haram hukumnya kada makruh lagi. Kita kan wajib mengambil tapi kita minta ambilkan makruh sebenarnya. Ngalihi orang. Nah, apabila kita menyuruhnya sambil menghinakan, ambil. Orang tuh hendak ada mengambil kata ya seorang bos ganal nih. Ganal parut ya. Nah, hendak ada diambilkan seorang tak bisa dipecatnya. Nah, maka mengambilkan ini haram hukumnya nih. Apa ambilkan dan minta tolong kan sebenarnya haram. Dapat apa? Kita menyuruh orang itu dalam keadaan sombong. Nah, tuh gitu. Asalnya kan haram enggak ada cakanya. Nah, beda kalaunya tangan bos ini nah. Sini mengikuti begitu gugur. Nah, bilanya lapas nih ngalih nih. Nah, makanya minta tolong tuh perlu sesuai kadar hajat. Bila hajatnya penting benar wajibnya minta tolong tuh. Ambilkan. Oh, yalah nah. Dan biasanya tangan di sini mengikuti surga, ini neraka misalnya. Nah, kada kasenangan lagi. Ambilkan pang gugur kunci surga aku misalnya nah. Nah, itu lain lagi masalahnya. Nah, itu yang jadi itu contohnya lah yang makruh minta gusukakan. Naja sukannya nah makruh itu sudah itu. Nah wal wajibatu ada juga kita minta tolong yang hukumnya wajib hiya lil maridi bagi orang yang garingnya parah apabila parahnya batas mana parahnya indal ajzi ketika kada kawa wudu tapi nya wajib sembahyang imbah nintu pulang ibaratnya ibarat kada bersih juga yang kubul dubur nih wajib tetap disuruhnya sembahyang menghormati waktu
Nah, cuma mun kawa beresnya ku bulan dubur, sa penjadi itu kada wajib mengqadha lagi. Nah, maka minta tolong, minta wudu akan itu nah. Hukumnya wajib. Masalah mau menolong kada siapa itu kada masalah. Kita berucap dulu. Tolong pang aku berucap lawan keluarga Jepang, jangan yang lawan orang hanyar lalu. Nah, jaka ibarat kuitan lawan anak, kuitan anak baudo, anak sembahyang. Nah, maka kuitan ini wajib berucap. Kita tolong pang aku na uduakan kana baudo. Nah, amun sampas kuitan tuh berucap nang kayak itu, berarti anak ini kada perhatian artinya. Nah, ada perhatian, harusnya anak yang bisa-bisa itu. Nah, jadi ada 4 kasus minta tolong, ada yang mubah, khilaful aula, makruhah, bahkan wajib. Minta tolong pang ya. Ambilkan banyu yang pun orang sedang bodoh, jamun siapapun orang pun ya. Ada haram tuh, ada boleh dong kita. Nah, ada buat di sini ya kalau ada yang minta tolong yang haram, gasap, merampas banyu orang. Banyu siapa? Barang macam banyu siapa kasih tau aja. Kita boleh. Ada aja ambil salang-salangnya diambil aja sendiri kan bodoh aja. Nah, itu hal minta tolong haram benernya. Nah. Al amwalul lati talzamu biha zakatu, bermula segala harta yang wajib pada harta tersebut dibayarkan zakatnya. Nah, ini bagi orang yang sugih lah. Mun kita pang misalnya kada mampu berzakat nih, lalu mahadang sugih dulu babari-bari, kesalahan gitu. Ada lorong sedekah, lorong infak, lorong hadiah. Jangan kita menghadang sugih babari-bari. Kenapa aja? Silakan sugih-sugih. Nah, halo kada babari-bari. Hadang sugih bang. Pas kada sugih-sugih. Tulisannya miskin ila yaumil qiyamah. Tulisan yang di Lail Mahfuz nih. Miskin al-fakir ila yaumil qiyamah. Nah, labaram. Mahadang sugih menuntut ilmu, ya mahadang sugih babari-bari bersedekah. Sekalinya catatannya nang gitu. Pas umuran nggak bisa menuntut ilmu, kalau sudah bari-bari rugi akhirnya kita. Nah, itu. Jadi harta yang wajib dijakatin itu al amwalu, bermula harta allati talzamu biha, yang wajib pada harta tersebut az-zakatu dijakati sittatu anwa'in, 6 macam aja. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i lah. 6 macam. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i itu 6 macam aja, kada ada yang ke-7 ke-8 tuh. Paling zakat fitrah aja yang ke-7. Kalau zakat harta ini yang poin-poinnya zakat harta kita tuh nah 6 macam ya. Nah, itu memang ada penggena yang kasus-kasus yang mutakhirin, nah ulama mutakhirin, ulama kontemporer kan tambah-tambahnya itu lain lagi. Kita memahami yang nyata aja dulu. Itu ada 6 macam. Permulaan an-na'amu, binatang ternak. Binatang ternak. Nah, binatang ternak ini itu pun 3 aja. Unta, sapi, kambing. Sapi itu ya garis miring kerbau, garis miring hadangan, itu sanunya aja sejenis saja itu. Amun disambati berarti unta, sapi, hadangan, kerbau, kambing, lalu jadi 5. Nah, jadi sapi ini garis miringnya kerbau, apalagi hadangan. Apalagi sambat tuh beda sambatan aja, tapi sejenis saja. Nah, unta, sapi, kambing. Nah, itu dulu. Itu kena ada anunya. Bila sudah mencapai untanya jumlahnya seini, nah seini zakatnya. Ada tuh itu dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih sudah ada membahasnya. Mungkin buka aja lah kitabnya itulah. Kalau bisa dibahas lagi tuh. Nah, itu. Kenapa aja? Ada juga kita bingung sapinya yang lah. Bingung sapi gak ada, kambing gak ada, unta jauh lagi. Nah, dari bingung juga kalau membahas nang kayak ini. Kayak nah dulu mah kita bingung unta sampai ayu jah benahap nang kayak ini. Nah, jadi ada pian kawanan bahari. Oh, mikir pun aku udah paham masih ya. Jakat kambing nih ya. Mau ngalih bener leh ya. Dulu ngapa bang ngalih? Nyawa bingung kambing gak ada. Witan nyawa membingkil. Mikirakan nang ini kada usah jalan. Nah, biarkan aja orang yang pintar yang paham mikirkan ini, kita kada usah angkat tangan ya emang kada paham. Nah satu nih itulah. Jadi kita lalui aja nih tuh. Nah kecilpian bisi unta kena ayo aja. Saya mah hitung makan nih.
Jangan bayar zakatnya. Nah yang kedua wan apa tuh nakodani emas perak. Nah sedangkan unta, sapi, kambing itu per ekor lah berapa jumlah ikungnya, seini jumlah zakatnya gitu. Nah sedangkan emas perak ini per nisab per haul. Nah bila sampai nisabnya, sampai haulnya wajib dikalurakan 2,5%. Nah emas perak nih termasuk emas perak ya duit. Aku jangan bisa emas perak ya, cuma bisa duit 10 miliar bisa duit misalnya di bank. Nah 10 miliar duit di bank mengendap di situ bertahun-tahun kada pernah dijakati berdosa sampai 1 tahun. Nah apabila mulai menghitungnya tabungan kita tuh mulai dijakati mulai sampai nisabnya. Nisab tuh garis minimal paling sedikit mencapai ukuran duit yang dijakati itu, nah itu nisab ngarannya. Nah paling sedikitnya sama akan lawan harga emas. Jadi bila harga emasnya kan emasnya segramnya berapa. Nah bila sampai ini khilafiyah jo ulama, ada menakan 85, ada menakan 90 gram, 85 gram, 95 gram. Amun diteliti sebenarnya kada tapi khilafiyah aja bang. 85 tuh ya atau 80 tuh yang emas murni kada bercampur-campur. Kalau sampai 95 tuh emas bercampur. Nah jadi bila anggaplah ambil tengah-tengahnya aja lah 85 gram besi emas simpanan. Nah atau misalnya besi duit kada emas bang duit tapi senilai duit tadi apalagi lebih nilainya daripada emas 85 gram maka duit tadi sampai nisabnya narenya cuma sekurang-kurangnya senilai 85 gram emas yang murni. Nah itu mah hitung duit tuh berapa kira-kira segramnya begini berapa ya anggap 1 juta dingin lah dengan menghitung 500 kan juta berapa 800 lah 7 berapa ayo 800 kali 85 bang hitung bang dulu bang ngali kan menghitung cari 1 juta tadi kan nyaman mau hitung ya kalau makanya ada masih anggaplah 1 juta aja 85 gram berapa nyaman hitung. Nah besi duit 85 juta sedangkan kita misalnya besi duit di bank 100 juta wajib berzakat, wajib benar berzakat. Nah apabila mulai hitungannya apabila tabungan kita tuh dihitung bayar zakatnya mulai sudah mencapai angka senisab tadi 85 gram emas tadi 85 juta tadi ini contoh aja malah. Nah mulai apabila kita amun pang di tabungan memang tabungan kita ada cuma kan mulai zaman Majapahit sampai zaman yang Jokowi ini 5 juta misalnya. Nah itu kan ada wajib zakat suatu hari. Nah di bulan Desember 2021 sekali dilihat di rekening 100 juta apabila hanya mulainya hanya hari ini misalnya hanya hari ini maka mulai hari ini dihitungnya terus sampai kena hari jumlahnya tetamu hari ini pulang hari ini tanggal berapa hari apa bulan apa tahun dihati tanggal dan bulannya anggaplah tanggal 1 nyaman pulangnya kalau tanggal 1 Desember hari ini tanggal 1 Desember karena bila tetamu tanggal 1 Desember pulang sahawal narenya. Nah jadi duit yang 100 juta itu dilihati selama setahunan itu tagarak ada ternyata kada tagarak sampai tetamu 1 Desember pulang sahawal narenya wajiblah dijakati berapa zakatnya 2,5% diambil. Nah itu. Kalau pian mau umpati nilai perak itu malah sedikit lagi malah bercepat kita berjakatnya. Ambil emas gini ya Allah ninto jadi zakat emas perak cuman nilai emas perak inilah bilainya yang dijakatin ninto yang simpanan
duit yang simpanan, mun duit dipakai kada jakati, dipakai tukarakan kalau jakati ya kalau. Nah, kayak emas yang yang kita pakai, bunil, kalung, galang, cincin yang dipakai bini-bini kita tuh. Nah, kada di jakati tuh. Tapi biarnya cincin, emas, gelang, cuman niatnya bukan untuk dipakai, untuk disimpan aja. Nah, di jakati juga bila sampai nisabnya. Nah, amun anu pang aja, ada jakunit memakai aja, tapi yang babaluk-baluk itu, nah itu kadang kawat dipedahkan niat memakainya, babaluk kayak banyak makainya, berarti niat menyimpan darahnya. No, yang kau ini babaluk sebatang, no, nah, ada jakunit memakai aja, bungol, jadi kita kan yang memakai, pang kayak memakai, anak di hidung lah ya pak. Nah, itu jadi kadang kawat bila kita menyimpan emas yang bakaping-kaping, babaluk-baluk, segala macam itu kadang kawat diartiakan memakai ya kala banyak sekarung bisa ke kalung emas pakai bertaan no. Nah ini membunguli Allah Ta'ala darahnya, tapi pintar Allah Ta'ala juga, maka maksimalnya yang dipakai itu secara fil goliban itu 300 gram, melebihi dari 300 gram apalagi sampai yang berkilo-kilo itu tetap wajib dijakati walaupun dipakai. Nah itu wal muasyaratu. Nah ini muasyarat itu bidang pertanian nih. Nah, jadi betanam kalau kita di sini padi atau benih atau bares. Nah, itu kalau yang di Makassar kan kurma, gandum, anggur, makanan pokok. Jadi tanaman yang menjadi makanan pokok seseorang tersebut. Lalunya bertani dengan makanan pokok orang tersebut. Kita di sini bahuma aja kita. Nah itu. Maka bahumanya ini apabila berjakatnya, bilainya mengatam, jakat. Bilainya mengatam. Nah, berjakat biasanya kan mengatam setahun sekali aja lah. Nah, setahun sekali mengatam. 100 kilo. Berupa benih. Bila berupa bares karena sudah di pabrik 750 kilo. Itu nisabnya, ukurannya tuh. Kita bahuma mengatam sekalinya benihnya tuh 50 kilo aja ada wajib zakat. Karena kada sampai 50 kilo. Oh, 50 kilo yang di sini, pahumaan di sini. Ibu tuh sekalinya sebulan kayaknya pulang mengatam pulang pahumaan di sana. Nah, dia digabung nih. Di total sekalinya 500 kilo wajiblah berzakat nggih. Belum lagi sekalinya pulang pahumannya di sana pulang ada pulang. Nah, berapa ratus kilo, 500 kilo juga 1000 kilo wajib sudah berzakat. Sebab minimalnya tadi 800 kilo mun masih berupa benih lah. Namun sudah di pabrik jadi baras 750 kilo. Nah, berapa dikalurakan tergantung waktu kita bahuma. Bila pengairannya tadi asli murni datang dari langit, pengairannya banyu hujan segala macam kada menukar aja kita, maka 5% aja. 5% dari 800 kg benih kita tadi itu. Tapi banyunya kita kada menukar. Memang makmur sentosa Indonesia Raya merdeka ini nah banyu kada bertukaran, pengairannya ada lengkap berataan. Nah, memang secara alami kada perlu tukaran. Namun bila batu tukaran kan banyu segala macam, bayar ini segala macam, punya banyak bayarnya tuh. Nah, itu tapaling gaulun nih. Tapaling ya kalau bila juga gerubin inggih ya tuh. Bila inya kada batu tukaran 5 berapa? 10% kah? 5%. Ini pas saja berarti bilainya batu tukaran bang, menukar-nukaran misalnya nukar banyak bahan-bahan yang segan supaya lancar bahuma nih banyunya menukar berapa persen? Ayo nak ada ingat 10%, iyalah 5%. Maka tadi 5 aja berarti berapa kali 5 nih? Balik kan? Ah berarti ya itu. Iya apa ya? 10% itu bila banyu kada batu tukaran.
Bila banyu nih perlu biaya, kita bayar yang ini itu segala macam. Enggak ada bayar, kada dapat kita banyu. Nah, itu berapa? 5%. Nah, itu terpaling gitu lah. Tapi kita kada bahuma aja ya lah. Nah, walaupun di sini ada pada Tuan Bahari bahuma, Bahari juga sudah meninggal juga sih Den. Nah, inilah. Lalu berikutnya pulang wa amwalut tijarati. Nah, ini mungkin pian badagang, berusaha. Napakah yang dijual? Harta-harta dagangan nih nah. Napakah yang dijual? Mulai menjual acan sampai menjual kutang sama aja. Yang menjualan yang baju-baju nih sama, berjual acan, berjual apa segala macam, berjual kerupuk, berjual apa lengkap. Apa aja dijual? Sejak menjual yang harga diri aja. Nah, itu dijual berataan itu. Nah, itu kena dilihati. Lah, dilihati nisabnya itu bukan mulai kita berusaha. Kecuali dia mulai kita berusaha modalnya sudah mencapai sanisab. Lah, misalnya yang betul pulang, misal kayak ini kita berisi modal berusaha 1 miliar, maka dari hari itu kita berusaha sudah dihitung dari hari itu sampai awalnya dihitung dari hari yang kita berusaha tadi, karena sudah lebih dari senisab dari awal berusaha sudah lebih senisab. Nah, ada yang kayak ini yang salah paham, orang ini bermodal 5 juta sampailah senisab 5 juta tuh ada sampai bulan kainanya masih mau ulak-ulak 5 juta aja ujungannya tadi tuh. Nah, 5 bulan kemudian, nah kan Januari, Februari, Januari berdagang lah, Januari, Februari, Maret, April, Mei masih sekitar 5 juta, 6 juta, 10 jutaan aja duit dagangan tadi belum sampai nisab jadi. Mbah Mei Juni, pas Juni sekalinya payu benar, tokonya kan ada orang tukari. Nah, sekalinya omsetnya sudah 100 juta. Nah, ya lah. Tapi 100 juta itu mulai apabila mulai Mei, mulai Juni. Nah, maka dihitung haul tuh mulai Juni ini dihitungnya, jangan mulai awalnya berdagang. Paham ya lah? Di apabila menghitung haulnya tuh mulai apabila nisabnya mulai ada tuh nah. Mulai terpenuhi garis minimal. Mulai Juni ini dihitung. Sakalnya isuknya bangkrut pulang, habis kisah. Ada sampai sahaul. Lain lagi kisahnya. Lain lagi kisahnya nih. Ini anggaplah yang 100 kan meningkat terus nah 100 juta sampai tetamu bulannya Januari belum sampai sahaul, sampai tetamu Juni hanya sahaul. Nah, beda kalau nya berdagang memang sudah modalnya sudah ganal. 500 juta aja dari awal. Nah, maka dari awal dihitung haulnya tamu sampai ke Januari pulang saul. Pahamailah. Nah, nisabnya tadi sama dengan nisab emas perak tadi juga 2,5 juga. Yang mana yang dihitung ya? Yang diperjualbelikan. Dikatakanlah. Yang diperjualbelikan yang dihitung, yang didata anak di Jakarta nih. Oh, kenapa yang diperjualbelikan kita berdagang nih. Nah, yang dijual itu amon yang tokonya kan bisa dihitung. Di tokonya berapa taksir bang? Ada dihitung. Ujar guru anu aja, sini anak dapat banyak nah, makanya dihitung aja gitu. Mobil mengangkut barang yang dijual tuh jangan dihitung mobilnya, itu aset inventaris kita, jangan dihitung. Ini mobilnya hitung aja. Mobilnya hitung berapa? Mobilnya kan apa dihitung? Kan kita kada menjual mobil. Yang kita jual ini misalnya kerupuk. Oh, perusahaan kerupuk internasional misalnya. Kan perlu mobil mangkot. Nah, kita menjual kerupuk bukan menjual mobil. Maka mobil jangan dihitung, biar 10 buah bisa mobil kan dihitung. Kenapa? Ini tuh lain bahan yang dijual belikan. Pahamailah. Nah, ini ada yang salah paham nih. Ada nggak betakon? Guru aja. Ulun jual mobil aja, Jakatilah, ada jualan. Alhamdulillah ya. Nah. Pemalar sekalinya. Nah, coba cara jualan Jakati na jualan. Nah, memang ada orang dari Jakati ya jualan, ada bujur sebenarnya. Kada di Jakati menjual rumah Jakati lah kada, kecuali memang usaha sidin berjual beli rumah. Nah, itu lagi masalahnya. Usaha jual beli mobil, nah hanya yang itu di Jakati bila sampai haul sampai sanisab. Tapi kalau sudah jual beli mobil kan itu pasti sanisab sampai dah kan larang harganya. Ya kalau sudah jelas sudah melebihi dari nilai 85 gram emas.
Ya kalau sedangkan itu mobil 5 buah berandaknya jelas sudah sanisab menunggu sahaul bahujung kada bahujung tetap dijakati 2,5%. Bisi usaha 3 miliar lebih dari 85 gram emas lah. Nah dari awalnya busa dihitung dari situnya sampai tetamu pulang sampai ke hari itu pulang sahaul ternyata duit kada ada hujungannya malah jadi 2 miliar tetap wajib zakat. Kenapa? Karena sudah masih sampai sanisab melebihi nisabnya. Maka ada berujung itu urusan lain. Nah, jadi itu maksud zakat benernya melihat. Berarti kan BC modal 3 miliar, timbul jadi 2 miliar aja. Lagi akhirnya sudah sampai sahol tuh. Tapi kita tetap orang sugih benernya tuh. Ya kalau. Nah, paham ya itulah. Jadi yang dijakatin itu yang diperjualbelikan. Namun tokonya kada dijakati. Apalagi toko kita menyewa juga, bapak menjaga teh. Menyewa juga kita. Ya aku berpikir benernya kayak menjakati toko ini aja. Pin menyewa aja, menyewa aja. Nah juga pintar sini. Nah wajibnya zakat perdagangan rubu'u usuri qimati urudi tijarah. Itu 1/4 dari 1/10 dari nilai barang dagangan. Nah itu ya 2,5 harus dibahaskan itu di baris bawahi artinya 2,5%. Warikas. Nah rikas ini harta temuan yang tapatak. Rikas namanya pian tabuk di belakang rumah pian juga. Nah, jangan di belakang rumah orang lah, di belakang rumah pian juga tabuk tatamu piring emas. Piring emas. Bertulisan pulang di situ. Naga Sakti ya. Nah, berarti kan peninggalan bahari ini peninggalan zaman bubuhan yang Brahma Kumbara, bubuhan yang Arya Kamandano. Ingat ya dulu. Nah, bukan yang bila ingat tuh ada zaman radio bahari. Nah, bukan Arya Dwi Pangga bahari. Nah, yang sair berdarah ingat lah. Nah, itu sekalinya peninggalan Arya Dwi Pangga tuh spiringnya tuh napang bertulisan tanda tangan sidin ada di situ. Nah, berarti kan sedangkan sini ada Islam. Jadi bila nyarikas ini batamu barang bahari yang bernilai model kayak nilainya emas berupa berbentuk emas patung kah apakah peninggalan orang bahari yang ada beragama Islam. Nah maka itu apabila batamu langsung dijakati jakatnya 20% 1/5. Nah 1/5-nya jadi 20%-nya lah zakatnya. Udah nah kita tetamun itu nah. Tabuk kayak dulu tanah. Tabuk dulu kan siapa tahu tetamu. Nah lihati dulu. Nah bila inya bertulisan masjid. Tetamu pian piring emas bang, tapi bacaannya majelis ratit atas Palangkaraya. Nah berarti lain yang orang bahari ini nih. Maka lain barang temuan itu naranya barang tercecer. Amun barang tercecer wajib kita membulikakan. Kayak itu. Lain barang temuan barang tercecer wajib kita membulikakan. Apabila kita sudah umumkan ternyata kadada ambil hadang setahun. Itu caranya loh, yang lu kotoh nih bang, sudah setahun, mudahan kada ada mambilnya kita sampai setahun ini nah. Lu sampai tahun kita pakai boleh, tapi niat bila ada mambil kita ganti boleh kita memakainya. Batuk sampai setahun kada ada mambil, alhamdulillah deh kita. Berniat ya pulang, mudahan kada ada mambil lagi selalu. Nah jadi ampun kita naranya. Tuh. Jadi zakatnya itu 20% lah terbanyak bila bertemuan, tapi jelas tadi lain barang tercecer. Wal ma'din. Nah, ma'din ini hasil barang tambang. Nah. Tapi kalau kita di Imam Syafi'i ini tambangnya tambang emas dan perak lah. Kurang menambang. Apa jurang tambang itu namanya? Mendulang baik yang secara manual maupun secara yang ekstratual. Nah, pokoknya ekstratual itu kayaknya kan yang pakai mesin gona. Nah, ekstratual namanya.
Nah zakatnya itu 2,5%. Nah zakatnya tadi bilainya tatamuh tambangnya tadi 2,5%. Nisabnya sama kayak nisab emas juga 85 gram juga. Jadi kita hasil mandulang misalnya dapat kumpulakan sampai 85 gram emas. Nah maka 2,5% zakatnya itu hasil mandulang itu. Amun kamu pengen kayak ini misalnya sebungkal ini lah emas sanu kayak ini kena mau dinilai sako bisa 5 miliar sako bitnya tuh amin akan dulu pin akan apa nah dapat saya ini nah berapa tuh 2,5% nya banyak lah nah pikirkan dulu ya berapa tuh kan uyuh memikirkan ya lo kada jual emasnya nah itu yang jelas bila kita usahanya usaha tambang nah zakatnya tuh banyak lah apalagi mempertambangan yang besar-besar nah itu banyak benda zakatnya tuh nah itu masalahnya nih insyaallah sini kita mungkin nih 2 kali pertemuan lagi tamat lah insyaallah lah malam ini malam apa malam Sabtu kah ini malam Minggu lah malam Senin sekali lagi insyaallah lah malam Selasa bertamat insyaallah jadi malam Senin malam Selasa 2 malam lagi insyaallah mungkin ada limpat belaju bisa juga atau belambat bisa juga cuma insyaallah malam Selasa mungkin bertamatnya nah malam Rabu kita baca menakib di sini gini malam Rabunya jadi malam isuk sekali malam Senin malam Selasanya bertamat insyaallah malam Rabunya baca menakib dan kalampayan nakib guru bangil nakib guru sokumpul ketiga nah ibadah itu kena tuntung habis kita kisah untuk kitab Safinatun Najjanin tamat ya kalau karena pengajian yang malam itu dimulai malam Rabu kainanya nah pengajian yang malam di Pelambuyan jadi kan isuk malam Senin ada malam Senin masih pengajian kita malam Selasa bertamat malam Rabu baca menakib di sini. Nah malam Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, nah malam Rabunya tuh pulang. Hanya kita mulai pengajian kayak biasa yang malam, yang keliling masjid. Nah itu. Sedangkan antara malam yang kosong-kosong itu kita bau betanang gitu loh. Nah itu bau betanang. Artinya kada ada pengajian malam itu. Sedangkan subuh kayak biasa. Kada ada perubahan jadwal kayak subuh kayak biasa aja. Nah insyaallah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين